Bor. Apa? Jangan. Gua kira lo marah. Memang kalau ngomongin bisnis hari ini tuh harusnya bicara yang simple ya. Iya. Maksudnya nggak ribet soal bicara produk, nggak ribet soal tagline, nggak ribet soal apa tempat. Bahkan banyak bisnis-bisnis besar itu dibangun dengan logo yang simple, Ya kan? yang sederhana tapi mudah diingat. Betul. Kemudian dengan konsep pemasaran yang jelas tapi ngena ke target marketnya. Iya. Kemudian sama produk yang dia punya long lifetime, yang dibutuhin untuk semua kalangan, untuk semua lapisan dalam waktu yang lama. Iya. Gitu. Tapi kenapa ya kok sering kita sering nemuin gitu, maksudnya satu brand atau satu usaha gitu, dia struggling banget, effort banget untuk bikin produk A, produk B, produk C gitu. Ini kayak gini nih, bakso, nanti ada lagi dia bikin tandemnya iga bakar mungkin, tandemannya lagi ada sop, tandemannya lagi ada tulangnya. Jadi kesannya kayak core bisnisnya atau produk utamanya itu nggak jelas ya, mau kemana nih? Gitu. Jadi orang juga ngingetnya bukan jadi tempat bakso lagi, ngingetnya jadi apa yang diingetin? Ya kan? Betul. Padahal sebenarnya kan tujuannya, Kadang datang ke suatu tempat itu kita ngincer pengen apa? produk unggulan, produk Iya kan? utamanya itu apa sih dari sebuah bisnis itu. Betul. Atau jasa, ya kan? Gitu. Banyak kok hari ini konsumen tuh yang nggak pengen ribet, pengen datang ke sebuah pusat bisnis yang menawarkan baik itu produk maupun jasa, tapi pengen dapat tawaran-tawaran yang sederhana, yang simpel, yang jelas, clarity, gitu. Nggak terlalu banyak pilihan, nggak terlalu banyak drama, nggak terlalu banyak gimmick. Iya. Tapi ya sekarang memang sudah beberapa banyak brand-brand usaha juga sudah mulai ke arah simplicity tadi ya, terutama dari penamaan sih. Hari ini kan kita nggak lagi ketemu dengan brand-brand yang namanya susah gitu. Ya. Tapi mereka lebih ke nama usahanya itu nama produknya gitu. Bakso Balungan kan gitu ya, soto. Udah banyak tuh brand soto tuh. Mie ayam, bakso, tepi sawah. Benar-benar. Jelas dia menyampaikan langsung value-nya, bahkan langsung menyampaikan background-nya, gue nih mau jualannya, konsep tempatnya seperti apa gitu. Betul. Nah, konsep itu langsung divisualkan dari tempatnya, dari warnanya, dari logonya segala macam ya. Iya sih. Tapi mungkin nggak sih karena ada pikiran begini sih, pertama karena mereka juga usahanya memang dimulai dari coba-coba gitu mungkin. Jadi kalau bicara masalah value, mereka juga sambil nyari-nyari gitu. Mungkin nggak sih begitu? Ya, banyak kok hari ini UMKM ataupun usaha, bahkan level perusahaan yang kalau ngejalanin bisnis itu dia masih R&D-nya sambil jalan. Jadi ada istilah buka aja dulu, nanti kita sambil running, sambil belajar, sambil menganalisa, sambil jalanin bisnisnya gitu. Kalau dulu gue pernah sempat dapat ungkapan babat alas gitu. Babat alas. Jadi iya kan? Buka lahan ya capek sih memang ya kayak gitu ya. Apalagi kalau memang misalnya nggak dapat mentor, mereka kan nggak belajar gitu. Benar. Tapi memang sekarang harus kuat sih Bor dalam hal bisnis. Kenapa ya? Ini kalau dari sudut pandang gue ya, ini nanti dapat dari sudut pandang gue sendiri. Ya, siap. Kalau dari sudut pandang gue, mungkin karena kembali lagi ketika ngobrolin soal customer hari ini, secara behavior customer itu karena nggak terlalu loyal gitu. Jadi makanya itu yang ngebuat mungkin teman-teman pemilik brand itu merasa perlu untuk
nyari sesuatu hal yang bikin mereka kembali lagi dan kembali lagi gitu. Suka hal yang baru, ya, Inovasi. Jadi tapi sayangnya mungkin inovasinya bukan bicara pada core produknya, tapi malah inovasinya lebih ke bikin produk baru lagi, Iya. bikin produk baru lagi gitu. Itu kalau dari sudut pandang gue ya. Tapi gimana kalau dari sudut pandang lo sendiri gimana? Jadi keluar kos baru lagi dong Iya, untuk R&D. lebih suka yang begitu mungkin ya hari ini ya. Ketimbang nguatin value-nya sendiri gitu. Nyut ya. Masuk. Mantap. Bor. Apa? Gua kira lo marah. Enggak. Gua baru ingat. Ente tuh sadar nggak sih? Hari ini tuh banyak banget brand-brand besar, bisnis-bisnis yang udah berjalan cukup lama dengan modal-modal miliaran. Tapi banyak yang tumbang sekarang tuh. Mereka banyak tutup bisnisnya, satu persatu berguguran, ditinggalin pelanggannya. Lu sadar gak sih ngeliat hal-hal kayak gitu kan? Sedangkan ada banyak juga bisnis-bisnis yang dirintis dengan modal kecil, tapi dia jalaninya dengan passion, dengan hobinya, dengan tekad yang kuat, dengan impiannya, dan itu bisa long term, bisa sustain sampai hari ini. Iya. Gitu. Iya. Aus lu. Aus. Teh jeruk. Jadi teh jeruk. Gimana menurut lo, Bor? Iya, kalau menurut gue sih memang kita nggak bisa ini ya, maksudnya nggak bisa pukul rata bahwa membebankan hal itu pada si pengusaha atau pemilik brand. Karena semuanya saling berkaitan sih kalau menurut gue sih. Ya kan? Apa namanya? Berkaitannya begini. Ya gimana ngomongnya, banyak faktor lah ya. Dari mindset iya, dari support systemnya juga iya, terutama memang dari keuangan sendiri, timnya, ya mungkin pasangannya kalau memang dia couplepreneur, banyak faktor sih, Bor. Dan gua lihat dalam beberapa tahun terakhir banyak tadi bisnis yang tutup tadi itu penyebabnya sederhana. Oke. Yang pertama, dia kehilangan pelanggan karena mengabaikan masalah pelayanan hospitality. Oke, ya. Yang kedua, setuju gua. Dia tidak menjaga konsistensi terhadap mutu produknya atau layanannya, Ya. jasanya tuh kalau dia di bidang jasa. Iya, setuju gua sih. Ya. Yang kemudian yang ketiga, ini masalah konflik manajemen of interest, baik itu internal maupun eksternal. Paling bahaya adalah masalah internal. Terutama masalah bagi teman-teman couplepreneur nih, banyak yang ngejalanin bisnis sama pasangan. Ya. Dan ini sering banget terjadi konflik, Bor. Yang berikutnya, nggak jauh-jauh dari masalah keuangan. Ya, Rata-rata mereka gagal dalam memanajemen masalah keuangan. Uang modal itu habis, sehingga mereka nggak bisa melanjutkan bisnisnya. Karena dalam bisnis kan uang itu darah, Bor. Iya. Ya kan? Uang itu darah di dalam bisnis. Gitu. Nah, hari ini banyak teman-teman kita tuh abai. Sedangkan mereka udah ngeluarin biaya marketing besar, biaya riset, biaya operasional karyawan. Besar banget mereka keluarin biaya, tapi mereka lupa kepada pondasi bisnis yang awal tadi gitu. Iya. Untuk apa sih mereka jualan? Untuk apa sih konsumen harus datang ke tempat mereka untuk beli produk atau beli layanan jasa mereka gitu. Mereka suka abai. Betul. Ya, jelas gini sih. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis kan memang itu juga bukan satu hal atau ilmu yang pasti ya. Kalau gue pernah dulu Dinamis kan ya? Kalau gue ingat dulu pernah di kuliah itu soal dia bahwa dalam dunia bisnis itu bukan dunia pasti, tapi justru malah bisnis itu adalah seni. Yang mana seni itu ya selalu berkembang, ya kan? Dan justru malah yang dituntut itu bukan soal seberapa lu ngerti, paham, hafal soal teorinya, tapi justru malah lebih kepada intuisi lu sebagai orang yang menjalankan bisnis sendiri. Bener.
gitu. Tapi memang semua kan didukung oleh pembelajaran ya, belajar sejauh mana dia belajar ilmunya kan, mengembangkan keuangannya, manajemen pemasarannya, manajemen SDM-nya. Cuma memang kembali lagi dalam resiko ya kan. Dalam hal lapangan ya memang kembali lagi intuisi dia sebagai bisnismen ya. Yang mana memang intuisi itu dipertajam dengan latihan, pengalaman, pengetahuan gitu. Lu juga misalnya sebagai seniman, entah mungkin seni tari, seni musik, seni lukis, mereka juga pasti intuisi nggak bakal tajam kalau memang belum pernah punya pengalaman, belum pernah punya ilmunya, kan gitu sih. Tapi memang tidak bisa dititikberatkan bahwa bisnismen yang oke itu adalah orang-orang yang secara teori udah hafal 100%. Jadi titik beratnya lebih kepada intuisi ya mungkin ya. Personal, karakter. Nah, selain itu guru kita pernah berpesan, jalani bisnismu, jalani usahamu, pelajari, kemudian lakukan sampai kamu ahli. Itu guru siapa tuh? Guru gue, guru lu, guru kita? Guru bisnis itu harus dijalani sampai fluent. Tapi gue lupa Lu sih pas pelajaran bisnis dagang. Gue cabut terus. Iya, lu kan kemarin waktu di SMA kan dagang lu. Iya, dagang. Ya kan? Dari kelas ke kelas. Jadi lu langsung istilahnya lo langsung praktek. Iya. Kerennya kan di situ. Makanya pas dia ngomong, gue nggak denger. Nggak ada. Nyesel kenapa gue nggak dengerin. Tony kemana? Lagi dagang Pak, praktek ilmu yang kemarin Bapak ajarin. Gitu. Iya. Dia belum latihan, belum belajar yang rumus ini, belum belajar yang seni ini, udah langsung praktek. Dia ahli lapangan ya. Gitu sih Bar. Dan memang ada juga yang kalau dari pengalaman yang gue, kesalahan orang-orang berbisnis awal tuh tidak memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Betul banget tuh. Sering banget gue juga dapet klien kayak gitu Bar. Kan? Ketika gue ibaratnya kan gini, kalau ada klien menyampaikan sebuah keluhan bisnis, kita menganggap dia pasiennya. Kan kita harus analisa dulu penyakitnya apa. Nah, tapi rata-rata penyakit bisnis sekarang itu masalah keuangan. Mereka tidak berani memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, keuangan bisnis, maupun tadi mereka terlalu sering menggunakan keuangan dari perusahaannya, dari bisnisnya untuk kebutuhan pribadi. Ya karena itu mungkin ya di satu sisi mereka juga karena mereka yang membangun bisnisnya, jadi mereka berhak atas uang yang ada, yang hasil dari bisnis tadi gitu loh. Loss control jadinya. Betul, loss control jadinya. Bahkan ya sebenarnya kan simpel aja sih. Contoh, cara misahinnya, pisah aja rekeningnya antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Meskipun mungkin perusahaan belum dalam bentuk PT ya, tapi buat aja. Ya udah harus dari sekecil apapun, Bor. Iya, harus dari sekecil apapun kita harus berani memisahkan antara keuangan bisnis, keuangan usaha kita dengan keuangan pribadi. Kalau lu memang ikut mengelola di bisnis itu, ya fair dong, lu digaji, lu dibayar dari bisnis lu, gitu. Jangan semuanya masuk dulu ke rekening lu, baru gimana nanti lu baginya ke karyawan, ke operasional dan sebagainya. Boncos. Hampir rata-rata ya, duitnya nggak ada. Bahkan dalam keuangan keluarga aja, rumah tangga gitu ya. Karena kan gue yang ngalamin ya. Iya. Bahkan dalam keuangan keluarga aja kita harus bisa kita pisahin kok. Antara uang untuk makan, uang untuk rumah, uang untuk apa, uang untuk pengembangan, uang untuk pengembangan diri ya, misalnya wisata atau segala macam. Itu. Jadi golden money management ya? Iya dong. Iya bener. Harus kita mulai dari sekecil apapun pemasukan. Betul. Gitu. Itu bicara soal rumah tangga, yang mana cuma ada gua, istri, anak. Kecil lah ya. Makan Bor, nambah. Anak-anak. Nambah. Kan hal yang bahaya kalau memang itu nggak dilakukan dalam sebuah perusahaan, yang mana menyangkut semua orang. Ya nggak sih? Bukan cuma owner bisnis saja, tapi kan timnya juga. Oke lah, mungkin timnya mungkin masih baru 2 orang, 3 orang, tapi kalau timnya sudah puluhan, kan bahaya banget itu. Betul banget. Itu. Wah, ini enak bro.